Mbok saya dikasih bintang toh yo. Pak Jokowi ku lho ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah. Lo legal formal lo. Bentar, Beliau sekali jadi lagi kita presiden tuh nggak ada. mungkin Dan coba ini kembali di senyumannya legal. Pak Jokowi. Ketika dikatakan seperti itu di hadapan banyaknya kader PDIP. Nanti kita akan bahas itu. Lo legal formal lo. Beliau jadi presiden tuh nggak ada kan ini. Legal formal diikuti terus kan sama saya. Aturannya, aturan mainnya. Terus Pak Ma'ruf kan Pak Jokowi, saya bilang Pak Jokowi, Pak ntar kalau ini saya minta izin untuk pendamping Bapak itu Pak Ma'ruf ya gitu. Saya bilang sama Pak Ma'ruf kan, terus bilang Pak Mahfud diambil sebagai Menko Polkam. Terus saya bilang sama mereka, kok enak amat ya. Oke, kita sudah sama-sama menyaksikan video itu. Kenapa saya tampilkan video itu di awal? Ya karena itu adalah cuplikan video yang kebanyakan masyarakat ini berasumsi bahwa karena hal tersebutlah itu sikap Pak Jokowi. Sikap politik Pak Jokowi hari ini bertentangan dengan PDIP. Seperti Pak Jokowi ingin membuktikan bahwa saya bisa tanpa PDIP. Dan membuktikan bahwa Pak Jokowi itu pengaruhnya bukan karena partai, tapi karena bagaimana cara dia memimpin. Teman-teman bisa melihat senyum seorang Pak Jokowi tadi. Itu saya percaya adalah senyum yang menahan rasa malu di depan banyaknya kader-kader PDIP yang bertepuk tangan, ada yang tertawa, ada yang tersenyum, dan ada yang bersorak ketika Bu Megawati mengatakan bahwa Pak Jokowi kasih bintang katanya karena tanpa PDIP Pak Jokowi bukan apa-apa. Presiden yang seperti dipermalukan di hadapan banyaknya kader PDIP. Dan ini bukan kata saya. Ini opini yang berkembang dalam masyarakat. Mengatakan bahwa inilah yang menentukan kenapa sikap Pak Jokowi dan keluarganya ini bertentangan dengan apa yang ada dalam aturan partai PDIP. Nah, ini juga bukan hanya dibahas di satu menjadi opini masyarakat, tapi ini banyak sekali dibahas di media-media. Saya akan berikan contoh kepada teman-teman semua ya. Sebentar saya akan matikan ini. Kita buka berita ini. Ini juga diangkat dari merdeka.com. Makin panas, ini judulnya ya. Makin panas PDIP versus Jokowi. Ungkit marahnya Megawati, tegas Prabowo respon putusan mutlak. Kita coba play sebentar ya. Dengan saya Lulu Handayani dalam Top News Senin 23 Oktober. Ini pelan sekali suaranya, kita buat. Berita pertama, PDI Perjuangan ungkap rasa kecewa kepada Presiden Joko Widodo. Selanjutnya, Capres Prabowo Subianto tegas merespon terkait putusan Mahkamah Konstitusi. Hubungan Jokowi dengan Ganjar Pranowo yang berduet dengan Mahfud MD. Sama-sama mengungkapkan kekecewaan ketika Pak Jokowi pergi. Kemudian di channel yang lain, di channel berita yang lain, benarkah pidato Megawati jadi titik pisah PDIP dengan keluarga Jokowi? Begini kata TPN Ganjar. Ini yang berkaitan juga dengan pidato Bu Megawati yang kita putar di awal tadi. Oke teman-teman, kita akan putar sedikit. Saudara, gesekan PDIP dan Jokowi usai Gibran Raka Buming Raka jadi bacawa pres pendamping Prabowo di Pilpres mendatang makin panas. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri kemarin menyinggung soal kecurangan pemilu yang mulai terjadi lagi. Pengamat menilai ini baru ya. Ini jadi titik pisah PDIP dan Jokowi. Gesekan antara PDIP dan Jokowi usai Gibran Raka Buming Raka menjadi cawapres pendamping Prabowo di Pilpres 2024 semakin panas. Dalam pidato Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, kemarin ia menyinggung soal kecurangan pemilu yang mulai terjadi lagi. Pemilu yang demokratis, yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia harus dijalankan tanpa ada kecuali. Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi. Jangan biarkan
kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Gunakan hak pilihmu dengan tuntunan nurani. Menanggapi pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, Cawapres Gibran Rakabuming Raka mempersilahkan masyarakat melapor ke Bawaslu jika ada kecurangan pemilu. Ya dilaporkan aja misalnya ke Bawaslu atau apa misalnya. Oke, jadi teman-teman bisa melihat ya, pemberitaan di mana-mana itu memberitakan tentang renggangnya hubungan Pak Jokowi dan Bu Megawati. Berawal dari video yang pertama kita tampilkan tadi, yang mana seperti ini adalah ajang pembuktian Pak Jokowi dan keluarganya mau menunjukkan bahwa pengaruh besar itu bukan karena partai dari Pak Jokowi ini, tapi karena memang pribadi dan sosok seorang Jokowi yang menjadi favorit di tengah masyarakat. Karena kesederhanaannya dan cara kepemimpinannya yang benar-benar berbeda dari pemimpin sebelumnya, yang dimana Pak Jokowi ini juga diakui oleh pemimpin-pemimpin kelas dunia dalam kepemimpinannya dan keteladanannya dalam dia membawa Indonesia menjadi lebih maju lagi. Nah, ini yang selalu digoreng di tengah-tengah masyarakat. Saya juga nggak tahu kebenarannya seperti apa, karena melihat situasi politik saat ini memang cukup riskan untuk kita terlalu cepat mengambil kesimpulan untuk menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah. Karena di sini kita benar-benar tidak tahu, dan begitu banyak penggiringan opini yang terjadi, begitu banyak video-video hoax yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang membuat kita semua itu seperti menjadi kebingungan di tengah-tengah masyarakat. Makanya di sini saya masih belum terlalu mau cepat. Ya, memang saya pernah tergiring opini, sempat marah juga kepada Pak Jokowi karena keputusan di MK itu ya. Akan tapi di sini saya mau mengambil sikap untuk tidak terlalu cepat menjudge atau memberikan penilaian kepada salah satu pasangan capres, karena ini benar-benar rumit. Kita harus pintar dan jeli membaca hal yang terjadi. Ya, sampai hari ini saya masih menunggu sebuah kebenaran yang akan terungkap dalam dinamika politik kita hari ini. Karena ada yang merasa menjadi korban, kemudian ada juga yang merasa menjadi korban, masing-masing semuanya merasa menjadi korban. Terus siapa pelakunya? Itu yang harus kita selidiki, itu yang harus kita pahami dan amati dalam pemberitaan-pemberitaan yang ada. Kalau melihat tadi seorang Pak Jokowi yang dimana dikatakan seperti itu di hadapan banyaknya kader, dan kemudian dia harus menahan malu, dan apakah itu yang membuat Pak Jokowi sampai hari ini ingin membuktikan dirinya, ingin membantah setiap pernyataan yang dikatakan oleh Bu Megawati tadi soal tanpa PDIP Pak Jokowi tidak apa-apanya, dan sangat disayangkan semuanya bersorak, bertepuk tangan, menertawakan di situ, yang dimana dia adalah seorang kepala negara yang harus dihormati. Who knows, teman-teman semua yang memberi penilaian di sana. Kita hanya sedikit untuk membahas ini, tapi hal yang terjadi dalam Mahkamah Konstitusi yang sampai hari ini dikait-kaitkan dengan Pak Jokowi, itu juga saya tidak mau menutup mata dan kebenaran. Ya, memang didapati ada pelanggaran, ada intervensi dalam keputusan MK dalam memajukan Gibran sebagai cawapresnya Pak Prabowo. Dan kemudian kalian bisa melihat anak-anak Pak Jokowi itu benar-benar melakukan manuver tajam, bukan saja anak-anaknya, sampai anak mantunya itu benar-benar mendukung Pak Prabowo. Manuvernya begitu tajam dan sangat terlihat. Sampai-sampai semuanya itu dikaitkan dengan perusakan demokrasi dan melanggar, sampai Mahkamah Konstitusi pun dipermainkan seperti itu. Itu opini yang terus digiring sampai hari ini. Akan tetapi kita sama-sama melihat ke depannya. Sekali lagi, jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan. Kita harus pahami dulu semuanya dengan jelas. Oke teman-teman ya, berikan opini dan pendapat kalian tentang hal ini di kolom komentar. Saya pamit dulu, see you and God bless. Bye guys.